Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kemudian Ibu ucapkan selamat datang di kelas yang baru, yaitu kelas 11 akuntansi, dan selamat datang pada pelajaran yang baru, yaitu pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Baik anak-anak, pagi ini kita akan membahas tentang yaitu akuntansi perusahaan jasa. Untuk semester 3 kelas 11 akuntansi membahas tentang akuntansi yaitu perusahaan jasa. Jadi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu dibahas di semester-semester berikutnya. Baik anak-anak, kali ini kita fokus membahas tentang yaitu akuntansi perusahaan jasa. Sebelum masuk ke dalam akuntansinya, kita terlebih dahulu mengenal perusahaan-perusahaan jasa itu seperti apa. Ya nak ya, jadi perusahaan jasa itu bermacam-macam jenisnya. Ada jasa bengkel, yang kecil sampai yang besar. Ada jasa transportasi, yaitu ada transportasi laut, transportasi darat, transportasi udara. Contohnya mungkin Anda tahu sendiri. Kalau transportasi laut, misalnya kapal laut. Kalau darat, misalnya bus, misalnya jasa kereta api, misalnya jasa taksi. Kemudian kalau dia transportasi udara, yaitu pesawat udara. Gitu ya nak ya. Contoh yang lain juga masih banyak, misalnya jasa telekomunikasi, mungkin jasa dokter, yang lain lagi jasa perbankan, kemudian mungkin yang kecil-kecil jasa servis elektronik, mungkin Anda pernah melakukan kegiatan tersebut. Kemudian lagi mungkin yang sering yaitu jasa salon, misalnya gunting rambut, misalnya yang sering Anda lakukan, cuci rambut, kemudian jasa make up, dan lain-lain. Banyak kegiatan yang biasa anak-anak lakukan di salon. Itulah nak beberapa contoh, dan masih banyak lagi contoh perusahaan-perusahaan jasa, baik itu dia skala yang besar maupun skala yang kecil yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Jadi Ibu rasa masalah contoh-contoh perusahaan jasa ini anak-anak sudah mengerti. Baik, kemudian kita masuk ke dalam apa itu definisi dari perusahaan jasa. Ya nak ya. Jadi definisinya ini sangat banyak sebenarnya. Ada beberapa ahli yang mengatakan jasa itu seperti ini, perusahaan jasa itu seperti ini. Tapi dari pendapat ahli-ahli itu Ibu simpulkan, yaitu perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasanya berupa kemampuan, berupa keahlian, kemudian pelayanan kepada para konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Jadi saya rasa itu definisi dari perusahaan jasa. Kalau anak-anak mau mencari definisi yang lain, silakan dicari, bisa melalui Google, bisa melalui YouTube. Jadi walaupun banyak definisi yang disampaikan ahli, Ibu rasa yang Ibu simpulkan tadi itu sudah
cocok mewakili definisi-definisi yang ada. Begitu ya nak ya. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui tentang contoh-contoh perusahaan jasa dan definisi perusahaan jasa, kita masuk ke dalam yaitu akuntansinya. Bagaimana akuntansi perusahaan jasa tersebut? Yang pertama sekali harus kita ketahui yaitu siklus akuntansinya. Sebenarnya siklus akuntansi dari perusahaan-perusahaan yaitu jasa, dagang, dan industri itu sama sebenarnya. Ya nak ya, tapi di antara 3 perusahaan ini siklus akuntansinya itu yang kita bahas terlebih dahulu yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi ada tahapnya. Tahap-tahap untuk siklus akuntansi ini yang pertama yaitu tahap pencatatan. Ibu ulangi, yang pertama yaitu tahap pencatatan. Di dalam tahap pencatatan ini terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain satu, yaitu ibu ulangi, antara lain satu, menyiapkan sumber dokumen transaksi. Satu, menyiapkan sumber dokumen transaksi. Dua, mencatat ke dalam jurnal. Ya nak ya, yang kedua, mencatat ke dalam jurnal. Yang ketiga, memposting ke buku besar. Yang ketiga, memposting ke buku besar. Itu tahap yang pertama di dalam siklus akuntansinya. Masih bisa dilanjutkan anak-anak. Kita memasuki yaitu tahap kedua dalam siklus akuntansi. Di dalam tahap yang kedua ini juga terdiri dari beberapa kegiatan. Ya, antara lain kegiatan di dalam tahap yang kedua yaitu pengiktisaran. Ya, tahap pengiktisaran. Yang dilakukan antara lain dalam tahap ini yaitu menyusun neraca saldo. Satu, menyusun neraca saldo. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Kemudian yang ketiga, menyusun kertas kerja. Menyusun kertas kerja. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu membuat jurnal penutup. Membuat jurnal penutup. Yang kelima, dari tahap ini, membuat neraca saldo penutupan. Jadi ada 5. Membuat neraca saldo penutupan. Itu yang terakhir ya nak ya. Jadi tahap pengiktisaran itu ada 5 kegiatan. Yaitu menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun kertas kerja, membuat jurnal penutup, dan yang terakhir membuat neraca saldo penutupan. Baik anak-anak, kita lanjutkan
dalam siklus akuntansi tahap yang ketiga. Jadi, di tahap yang ketiga ini juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Tahap yang ketiga ini disebut dengan tahap pelaporan, yaitu tahap pelaporan. Di dalam tahap pelaporan ini, kegiatannya yang dilakukan yaitu menyusun laporan laba rugi. 1. Menyusun laporan laba rugi. Yang kedua, menyusun laporan perubahan modal. Yang kedua, menyusun laporan perubahan modal. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, menyusun neraca. Yang ketiga, menyusun neraca. Nah, jadi begitu ya nak ya. Pelajaran kita kali ini kita menjelaskan ada 3 yang dijelaskan. Yang pertama yaitu contoh-contoh dari perusahaan jasa. Anak-anak bisa diingat atau bisa dicatat. Kemudian yang kedua, definisi atau arti dari perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Itu ya nak ya. Jadi Ibu rasa pelajaran kita kali ini sampai di sini. Jadi kalau ada yang belum jelas atau kurang jelas dari cerita pagi ini, dari materi pagi ini, anak-anak bisa sampaikan pertanyaan ya seputar tentang materi kita. Pertanyaannya itu nanti akan kita bahas di dalam pertemuan materi berikutnya ya nak ya. Ibu rasa sekian dulu anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan ya nak ya. Makan makanan yang bergizi ya. Ibu rasa sekian dulu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.